Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan terbaik. Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras bersama para pemangku kepentingan dan kementerian lembaga. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke dalam 20 besar negara dengan performa pelabuhan terbaik di dunia, mengungguli negara-negara maju lainnya dalam segi kapal kontainer yang mencapai 24,9 jam dari rata-rata pergerakan pelabuhan di dunia yakni 20,1 jam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam sambutannya pada acara Green Port Award 2022 menyebut, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja keras para pemangku kepentingan dan kementerian lembaga untuk terus berupaya melakukan digitalisasi dan mengurangi dwelling time di pelabuhan. Luhut juga menyatakan bahwa dengan diterapkannya digitalisasi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dan menekan angka korupsi, serta tidak lagi ada operasi tangkap tangan di Indonesia. Semua kita lakukan sekarang mengarah pada digitalisasi. Digitalisasi itu membangun satu sistem untuk tidak bisa kita membuat hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena negara yang bermartabat, negara yang maju, itu membangun sistem digitalisasi. Nah, vendor juga dulu masih membayar cash. Hari ini, vendor-vendor sudah tidak membayar cash, semua digitalisasi. Jadi itu akan mengurangi juga korupsi, mengurangi juga inefisiensi, mengurangi juga OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini. Sebenarnya kita tidak ingin negara kita ini masih masuk negara yang OTT. Kalau kita semua lihat, negara-negara maju bermartabat, itu hampir tidak ada lagi yang OTT. Kenapa itu bisa? Karena sistemnya bagus. Nah, kita sekarang membangun sistem supaya jangan ada lagi ke depan orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi. Pemirsa, sebagai upaya mengantisipasi tingginya permintaan penerbangan jelang Tahun Baru 2023, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pemetaan slot penerbangan baik dalam maupun luar negeri. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengikuti rapat terbatas mengenai kebijakan slot penerbangan menyampaikan, pihaknya diberi tugas oleh Presiden Jokowi untuk melakukan pemetaan terkait dengan slot time penerbangan baik dalam maupun luar negeri. Menhub Budi mengungkapkan, sepanjang tahun 2022 penerbangan dalam negeri sudah mencapai 71% dibanding dengan sebelum pandemi, sementara untuk penerbangan luar negeri mencapai 33%. Menhub Budi menjelaskan sampai dengan saat ini tercatat 166 permintaan penambahan slot dari berbagai maskapai penerbangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Namun demikian, ia mengatakan terkait hal tersebut Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar kebijakan penambahan slot penerbangan dilakukan dengan hati-hati agar tetap produktif dan efisien. Recovery tahun 2002 terhadap 2019 sudah mencapai 33%. Ini juga sebenarnya sudah baik, mengingat bahwa secara internasional perkembangan jumlah penerbangan ini relatif belum banyak ya. Nah, oleh karenanya kami ditugaskan untuk memberikan improvement bagi slot dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Kemenhub akan terus meningkatkan kemampuan dari bandara agar dapat melayani dengan baik. Menutup keterangan persnya, Menhub menambahkan, mengingat permintaan slot di Bandara Internasional pada Summer dan Winter Season 2023, maka pihaknya akan menertibkan dan menyeleksi mana penerbangan yang produktif dan yang tidak. Permintaan pada Bandara Internasional Winter dan Summer 2023 itu tinggi, maka kita juga akan meningkatkan kemampuan daripada bandara-bandara kita, sekaligus kita menertibkan, tapi juga kita menseleksi mana penerbangan yang produktif.
Dalam rencana tahun 2023, Kementerian Perhubungan mengemukakan akan membedakan tarif kereta rel listrik untuk masyarakat miskin dan kaya. Perdebatan tersebut nantinya dilihat dari penyesuaian besaran subsidi Public Service Obligation untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno dalam jumpa pers akhir tahun 2022 menyatakan tidak akan menunda kebijakan larangan zero odol atau over dimension overload untuk tahun 2023 karena tingginya angka kecelakaan truk bermuatan lebih. Angka kecelakaan truk odol disebut Hendro mencapai 20%, sementara sepeda motor 73%. Hendro mengatakan kebijakan larangan truk odol telah menjadi keputusan bersama antara kementerian dan lembaga. Dalam pelaksanaan penerapan zero odol, Kemenhub akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait untuk meminimalisir terjadinya praktik kecurangan. Jadi odol itu dari data kecelakaan itu kontribusi terbesar kedua setelah sepeda motor 73%. Baru odol 20%, itu 12%, yang sisanya di luar odol. Jadi dilihat dari data-data itu cukup tinggi kontribusi odol dalam kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk kebijakan odol kan sudah mulai tahun 2017 kebijakan itu keluar odol dan ada penundaan ke 2018. 2018 diberlakukan, ada minta penundaan lagi di 2019 dan sampai 2023. Dalam penundaan itu permintaan penundaan tapi tidak diikuti dengan action plan dari yang ingin menunda. Jadi sekarang posisi odol itu bukannya berkurang tapi justru malah bertambah karena potensi kecelakaannya tadi 12%. Jadi kebijakan 2023 karena itu kebijakan bersama, ya bukan kebijakan Kementerian Perhubungan saja, jadi kebijakan bersama Menhub, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Korlantas, Asosiasi Industri. Maka sampai hari ini belum ada kebijakan tentang pencabutan atau penundaan zero odol di 2023. Jadi 2023 tetap kita akan memperlakukan zero odol dengan tahapan-tahapan yang akan kita rumuskan. Bagaimana zero odol itu bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi dapat kita manage dengan baik, tidak ada gejolak. Karena alasan-alasan ekonomi, kita juga menyadari betul bahwa alasan-alasan itu bisa kita terima. Tapi kita juga harus konsekuen dengan apa yang telah disepakati tentang kebijakan zero odol. Tapi tahapan-tahapan itu untuk 2023 akan kita mulai rumuskan dan akan kita kerjakan bersama. Selain odol dalam laporan capaian kinerja 2022 dan rencana kerja 2023, Kementerian Perhubungan menyoroti isu kenaikan tarif KRL. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut Kemenhub belum berencana menaikkan tarif KRL. Namun tarif Public Service Obligation atau PSO perlu ada penyesuaian agar dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Walau tidak menaikkan tarif KRL, Kemenhub berencana akan mengubah sistem tarif KRL, di mana nantinya masyarakat golongan ekonomi mampu akan membayar tarif KRL tanpa subsidi. Pembeda golongan akan ditandai dengan kartu baru yang diterbitkan oleh Kemenhub untuk membedakan profil penumpang KRL. Kita akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak ya harus membayar lebih besar dengan membuat kartu. Mereka yang bisa membayar. Karena kalau itu berhasil maka subsidi itu kita bisa berikan kepada sektor yang lain. Katakan subsidi tidak di Jakarta saja kereta api itu. Ada daerah-daerah tertentu yang kita tetap subsidi. Kereta ekonomi basically itu adalah subsidi. Sehingga angkanya relatif murah. Di kesempatan yang sama, Menhub memaparkan rencana pembangunan sektor darat 2023 akan berfokus pada pembangunan terminal tipe A, pelabuhan penyeberangan, pembangunan balai pengujian kendaraan berstandar internasional, dan pemberian subsidi perintis yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sektor darat itu membangun terminal tipe A, penyeberangan, pelabuhan penyeberangan, pemberian subsidi perintis, dan by the service di 10 kota.
Dan ini tersebar di seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di Pulau Jawa. Satu kegiatan yang sudah dimulai adalah kegiatan proving ground atau satu balai pengujian kendaraan berstandar internasional. Boleh diketahui bahwa selama ini kita tidak punya itu. Hingga kalau kita akan ekspor mobil ke luar negeri, maka mobil itu secara tipe harus diuji di negara tetangga. Kita sudah bangun, ini adalah proyek KPBU, artinya proyek available payment yang dibiayai oleh swasta, pemerintah akan membayarnya selama 15 tahun. Jadi satu effort yang kreatif dari Kementerian Keuangan, kami terima kasih Kementerian Keuangan dan teman-teman di darat juga melaksanakannya dengan baik. Sementara untuk sektor laut, Menhub akan berfokus pada pembangunan tol laut, peningkatan fasilitas navigasi dan pembuatan sejumlah kapal rede dan patrol, serta pemberian PSO bagi operator pelayanan agar tol perintis dan tol laut berjalan dengan baik. Di sektor udara, Kemenhub akan berfokus pada pembangunan bandara spreading di barat dan timur juga kota-kota kecil di Indonesia. Ini adalah satu tantangan yang luar biasa karena daerahnya luas, titik-titik konektivitasnya banyak sehingga kita harus buat tol laut, kita buat kapal rede, kita buat kapal patrol, kita meningkatkan fasilitas navigasi dan memberikan PSO kepada beberapa operator pelayaran agar tol perintis dan tol laut berjalan dengan baik. Udara, kita tentu harus membangun bandara, tapi kita prioritaskan ke bandara-bandara spreading di barat dan timur dan kota-kota kecil sehingga kita mendapatkan suatu fungsi-fungsi konektivitas pada titik-titik terjauh dengan kecepatan yang lebih baik. Informasi selanjutnya pemirsa, Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center menjadi inovasi berbasis digital guna memastikan seluruh layanan SPBU masyarakat dapat beroperasi maksimal. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto berharap dengan Pertamina Enterprise Data Command Center ini dapat menjalankan bisnis dan juga memastikan ketersediaan BBM bagi rakyat. Dalam rangka memastikan ketersediaan dan pendistribusian BBM aman selama libur Nataru 2023, Komisi 7 DPR Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center yang terletak di Pantai 21, Gedung Fastron Geraha Pertamina, Jakarta. Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center merupakan inovasi berbasis digital yang dirancang untuk menyajikan data secara real-time terkait pendistribusian BBM dari hulu hingga ke hilir. Selain dalam hal analisis data, keberadaan PIEDCC juga sangat penting dalam hal pengambilan kebijakan oleh PT Pertamina, termasuk pada libur Nataru 2023. Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia Sugeng Suparwoto menyebutkan, Pertamina Enterprise Data Command Center milik Pertamina ini sangat penting dalam menjalankan bisnis dan juga memastikan ketersediaan BBM bagi rakyat. Komisi 7 DPR Republik Indonesia juga mendukung adanya Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center karena Pertamina merupakan BUMN energi nasional dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, proses pendistribusian harus terus dilakukan pemantauan. Kelengkapan sarana dan infrastruktur menjadi mutlak dimiliki oleh Pertamina agar segala proses baik dari segi pendistribusian maupun pengembangan dapat berjalan dengan baik. Salah satunya melalui Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center. Ini nanti kami saat ini sudah memiliki control room yang bisa memonitor semua kegiatan Pertamina di seluruh Indonesia, mulai dari hulu sampai di hilir, mulai dari kegiatan upstream sampai kepada downstream. Mana hari ini Pertamina memiliki apa disebut dengan Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center. Ini merupakan infrastruktur pendukung dimiliki Pertamina untuk memonitor setiap proses distribusi BBM dari hulu hingga hilir secara real time. Jadi kita semuanya mensupport sedemikian rupa.
Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dalam dialog Sinergi BRIN dan Bakamla Perkuat Keamanan Laut Indonesia. Sesaat lagi.